Halo guys, selamat pagi. Karena ini jam 10 kurang, perkenalkan panggil aja nama gue Jul. Gue mau ke kampus, sebenarnya gue udah kelas jam 11, cuma jam 10 gini, jam segini belum berangkat. Gue mau ke kampus sih naik ranking gue yang tahun 83 itu. Cuma sebenarnya biasanya gue ke kampus tuh naik Matic, tuh motornya. Kalau nggak yang itu ada satu lagi di dalam. Eh, Cuma gue pengen ngerasain ke kampus naik ranking gue yang 83 ini. Kurang lebih sih motornya kayak gini nih. Ya kurang lebih begitu. Kalau ini motor gue yang King Perdam tahun 2007. Motor dua-duanya kotor, nggak dicuci. Ya kurang lebih motornya kayak gini, kotor banget. Karena motor baru balik ke gue, habis diservis gue tinggal. Jadi belum sempat gue cuci, baru semalam balik. Oke, langsung aja karena udah telat. Gue pakai motor ini biar nggak santai-santai banget lah. Ya kurang lebih dashboardnya seperti ini. Nanti gue jelasin untuk detail-detailnya kayak gimana. Naik motor apapun kalian jangan lupa pakai sarung tangan ya. Set, krek, set, krek. Ini sarung tangan gue pada hitam-hitam gara-gara waktu itu habis bongkar terus oli semua di sini. Terus gue kira kering-kering doang kan, cuma berminyak. Ternyata begini jadinya. Belum gue cuci sih. Kontak on, keran bensin jangan lupa kalau ada. Motor harus dipanasin dulu. Jangan lupa setting spion. Keep safety riding guys. Ya, jadi kenapa gue lebih milih pakai motor ini daripada yang tadi? Karena ini gue udah telat. Gue udah telat ke kampus. Terus jadi gue buru-buru gitu maksudnya pakai motor ini, karena kalau mau yang satu lagi kan yang perdam kayak buat motor santai gitu. Bukan nggak bisa ngebut ya, tetap bisa ngebut, tapi lebih enak pakai ini gini, karena ini motor settingan touring. Oh iya, ini motor tahun 83 gue beli. Dulu gue beli kondisinya bahan nggak kayak gini, ini udah gue rapihin dikit-dikit jadinya kayak sekarang. Cuma masih banyak yang mau gue ganti gitu sih. Dulu gue bawa dapet nih motor, bloknya itu emang udah nggak standar gitu. Bloknya dari sononya udah rubahan, udah dikorek. Jadi ya gue males kan beli blok lagi. Ya para kingers tau lah harga blok Y tahun tua itu berapaan sekarang. Ini blok Y2 tanpa tiang, masih Jepang 29N, cuma udah korekan dari pemilik sebelumnya. Udah oversize CP50. Jadi gue pikir kalau ini motor gue bikin standar sayang gitu, karena bloknya udah korekan. Jadi mau nggak mau piranti lainnya harus di upgrade juga. Jadi piranti apa aja yang gue upgrade? Ya banyak lah, hampir semua kena upgrade, tapi nggak terlalu ekstrim karena jatuhnya buat touring, jadi kayak semi gitu, nggak terlalu ekstrim. Kayak membran tetap pakai racking, bukan fiber, masih pakai lidahnya yang plat yang ori, tapi rumahnya di tuner. Terus karbu standar, tapi di remer 28. Kayak gitu-gitu aja sih. Jadi masih memaksimalkan part standar orinya, nggak ganti kayak ke membran RXZ gitu, nggak. Tetap pakai punya racking tapi memaksimalkan kinerjanya itu sendiri. Ya jadi banyak part lainnya yang gue upgrade selain itu aja. Banyak lah pokoknya, tapi tetap pakai standar racking, cuman dia enak-enakin doang gitu. Karena kalau udah terlalu ekstrim buat harian gak nyaman. Jadi kalau gue nyarinya yang enak motor tapi tetap
enak gitu dipakai harian. Jadi nggak capek sendiri kita bawanya. Terus kayak motor kalau udah ekstrim tuh dipakai di waktu-waktu tertentu doang kan, gitu. Jadi gue tetap memaksimalkan par standarnya. Aduh dek, ketemu sahabat Kinger knalpot udang. Gitu ya serunya naik ranking tuh, banyak teman, kenal nggak kenal sapa, geber. Jadi gebernya kami ini yang menurut kalian arogan, itu adalah tanda sapaan kami, tanda kesopanan kami terhadap sesama Kingers. Tapi ya kalau ngomongin plus minus motor korek kan bukan e-racing doang ya, semua motor. Cuma khususnya e-racing karena gue user e-racing. Plus minusnya itu, plusnya ya of course lo dapet power, akselerasi, torsi, max speed yang lebih tinggi dari standarnya, itu udah pasti. Tapi minusnya ya konsumsi bahan bakar lo jadi sedikit lebih. Minusnya konsumsi bahan bakar lu jadi relatif lebih boros. Jadi ya kalau lu mau korek gitu, kalau mau ngorek motor, gua saranin lu siap buat nyediain dana untuk konsumsi bahan bakar motor itu sendiri, karena dia nuntut bahan bakar yang lebih boros. Of course motor kenceng itu selalu pasti lebih berisik dan lebih boros. Nggak ada motor kencang irit nggak berisik, nggak ada. Kayak MotoGP gitu kan, berisik dan boros pastinya. Oh iya, by the way, ini speedometer gue yang aktif cuman RPM sama lampu-lampunya doang. Yang speedonya udah gue aktifin, udah gue beliin kabel segala macem, ternyata nggak aktif. Ternyata pas dicari itu yang nggak ada ringnya, ring speedometernya ada di dalam tromol depan. Nah itu motor gue nggak ada, jadi nggak aktif. Gue sih lagi nyari gituan biar aktif. Sama bensinnya, ini bensinnya nggak aktif nih, karena gue nggak pakai pelampung bensin. Pelampung tangki bensin gue nggak ada, jadi belum lah. Bukan yang nggak mau diaktifin, tapi belum. Kalau mau tahu spek motor gua kasih tahu jelas. Jadi motor gua ini koplingnya kan orinya 6 tuh. Nah ini kampasnya 3 lembar nih, udah punya L2 Super. Terus 3 lembarnya lagi standarnya e-racing Jepang, jadi e-racing tahun tua, yang kodenya 598. Katanya sih lebih bagus, dan gua ngerasain itu emang efek lebih bagus. Kalau untuk pair kopling kan standarnya 4 tuh, gue tetap pakai 4. Cuma duanya itu pakai TDR, duanya lagi standar. Jadi kenapa nggak 4-4-nya gitu? Karena bakal lebih keras dan kurang nyaman untuk harian. Gue nggak berani bikin kopling terlalu keras karena e-racing ini masih standarnya masih pakai stud kiri, jadi koplingnya di kiri pakai stud gitu. Kalau yang di motor-motor sekarang kan studnya di kanan langsung gitu. Jadi gue belum berani bikin terlalu keras karena studnya masih di kiri, jadi kayak masih agak lemah gitu loh sistemnya. Jadi gue nggak berani terlalu keras. Itu menurut gue ya, nggak tahu mungkin menurut orang lain beda gitu. Just my opinion. Terus itu sektor kopling. Oh iya, ini karet rumah koplingnya nggak gue pakai, jadi langsung dari rumah kopling ke gigi primer apa sekunder gitu. Terus gear yang di rumah koplingnya itu gue tipisin, dibubut. Ya itu namanya gear apa sih? Kayaknya gear sekunder ya. Yang di rumah kopling tuh yang gede gearnya. Ya itu udah gue bubut, gue tipisin gearnya.
katanya sih biar lebih enteng. Terus itu untuk sektor kopling. Kalau magnet ini standar F29M tahun tua, tapi udah bubutan. Gue dapetnya udah begitu, udah bubutan. Terus spool, gue pakai spool gulungan dari Agan Momonot Kastanov di akun FB-nya. Dia gulung lebih tinggi dari Alfa sedikit. Tegangannya itu waktu itu dia ngepost itu di angka 348, sedangkan kalau Alfa itu setahu gue di 330-an ya kalau nggak salah. Nah, gue pakai spool gulungan itu. Untuk CDI ini pakai RX yang 3M5 kodenya. Kalau kuil pakai Karisma, karena kuil Karisma udah cukup buat harian, dia lebih besar dari standar. Terus enaknya kalau kita pakai barang copotan original parts itu lebih awet, karena dia udah, karena pabrik ini dealer dia ngeluarin sebelumnya udah dicoba dulu kan, uji coba gitu, ada banyak tahap uji cobanya. Untuk kualitasnya juga udah dicoba gitu, jadi lebih enak pakai copotan motor gitu. Kalau busi standar itu dari sektor pengapian. Kalau head dipapas sedikit 0,5 doang, karena udah cukup buat touring harian. Karena kalau terlalu banyak mapasnya, kompresi terlalu padat, jadi kurang nyaman gitu dipakai harian. Kalau blok udah dikena tuner, gue kurang paham karena itu dari pemilik sebelumnya. Nah, untuk mesin bawah nih, terakhir kali gue belah itu gue lupa kapan, pokoknya udah ya lumayan lama lah. Itu gue pakai krek as RX, katanya emang lebih enteng sih. Jadi krek as RX, stang seharnya tetap RX-ing gitu. Tapi pen krek asnya gue pakein punya Ninja. Kalau untuk bearing ini pakai FAG C3 semua, keramik. Jadi udah bearing racing semua ini. Gear tetap standar 1537. Standar, cuma udah 415. Itu untuk gear. Apalagi motor gue udah itu aja sih, selebihnya ya normal-normal aja. Penampilan standar, tetap patuh peraturan lalu lintas. Oh iya, by the way, ini jarak apa? Maksudnya daerah kampus gue itu di Jakarta Barat dan rumah gue ini di Tangsel. Jadi ya lumayan jauh lah. Jadi kalau emang mau ngerasain motor yang bener tuh, emang harus dengan jarak yang tidak dekat gitu. Terus jalanannya juga bervariasi, macet, jalan kecil, jalan besar gitu, polisi tidur. Jadi biar kita tahu gitu kondisi motor kita tuh kayak apa. Jadi gue juga biar tahu kondisi motor ini kalau untuk dipakai harian tuh kayak apa gitu. Sejauh ini sih masih friendly aja. Gue nggak tahu nanti kalau macet kayak apa rasanya. Kemarin gue pakai motor gue yang peredam kan, yang 2007 tadi. Itu kemarin gue pakai ke kampus itu, ya nyaman-nyaman aja sih, kayak bawa motor kopling biasa gitu. Cuma kalau ini kan gue belum tahu, makanya gue pengen nyoba gitu. Tapi yang gue rasain ini apa ya? Kalau standar itu kayak itu kan peredam gue standar ya. Emang sengaja dibikin standar karena motor santai. Kalau motor RX standar itu torsinya enak sih, bawahnya power RPM bawahnya tuh lebih apa ya, lebih greget gitu. Kalau korekan ini agak ngok dikit, nggak tahu ya korekan orang. Maksudnya ini yang gua rasain motor gue yang ini tuh bawahnya agak kurang gitu, cuma di atasnya emang nampol sih. Kalau ini atasnya benar-benar nyuntik banget gitu, cuma bawahnya emang agak kurang sih. Shit, baru ngesen dia, mama. Tidak heran. Jadi untuk spek motor gue sendiri kayak gitu. Gue bikin kayak gitu, mungkin sebagian orang ada yang ngira kayak sayang bang, mendingan standar aja gitu-gitu kan. Cuma gimana ya, gue orangnya ya udah tanggung sih. Gue dapetnya motor udah magnet papasan, udah
bloknya korekan. Jadi sayang gitu kalau part lainnya standar. Rasanya tuh pas pertama kali beli tuh aneh gitu motor. Jadi mending sekalian yang lain partnya diikutin, tetap pakai racking tapi dimaksimalin kinerjanya. Gitu sih. Ya ini baru sampai Bintaro aja udah macet. Sebenarnya gua dulu waktu awal-awal masih kuliah itu lewatnya jalur depan, tapi semenjak jalur busway-nya ditinggi-tinggiin gitu, semenjak itu jadi macet banget rasanya. Yang gua rasain sih, jadi macet banget gitu. Jadi gue mikir gue harus cari rute lain. Ya ini jadinya lewat rute belakang. Emang agak sedikit muter tapi ya lumayan lah. Maksudnya nggak macet banget gitu. Ya walaupun ada lah sedikit macetnya, cuma nggak separah lewat depan. Karena gue pribadi orangnya kurang suka yang macet-macet banget gitu. Jadi gue mending agak sedikit muter tapi agak santai gitu. Maksudnya kondisi jalanannya tuh nggak sebegitu macet. Ya nggak begitu beda jauh sih muternya, nggak terlalu sebegitu parah. Yo klaksonnya lucu by the way. Kalau tahun tua itu suara klaksonnya gitu. Yo lucu. Kalau motor gue yang perdam satu lagi tuh klaksonnya udah kayak modern banget anjir. Malah lebih keren dari klakson motor-motor sekarang. Suara klaksonnya kayak mobil, sumpah gede banget. Nanti deh kapan-kapan gue bikin video pakai peredam gue itu. Oh iya, ini by the way nih handle rem gue patah nih. Tuh lihat, itu udah dari 2 bulan lalu. Jadi sebabnya ya karena keteledoran sendiri sih. Emang jadi ceritanya pagi-pagi gue dibangunin bokap gue, terus suruh mindahin motor gitu. Pas gue pindahin motor ini gue standarin satu. Terus karena standar satunya tegak banget, pokoknya gue nggak tahu kenapa, karena masih ngantuk banget kan, kayak baru bangun gitu. Tiba-tiba motor jatuh sendiri ke kanan anjir. Jatuh ke kanan terus bulet-buletannya patah dah. Yang bulet-bulet ininya nih patah tuh. Lumayan nyari handle rem tahun tua tuh susah banget ya. Gue udah ngerasain sendiri nyari handle rem. Gue dapet akhirnya, finally gue dapet. Terus sekarang lagi di chrome, belum gue ambil, lagi di chrome biar sama kiri kanan. Tapi ini kayaknya handle kopling gue juga harus ganti deh, soalnya kayak udah aus gitu tuh kopling gue, kayak dikit mainnya. Padahal udah gue setting gitu, setting dari bawah dari atas juga. Ini emang kayaknya handle-nya sih udah bangetan aus. Nih enak-enak motor korekan tuh gini, untuk stop and go agak kurang enak. Emang sih kalau untuk harian emang enakan pakai racking standar kayak racking peredam gue itu. Tapi kalau touring emang enakan pakai ini, karena kalau touring kan suka ketemu jalur panjang gitu, enak gitu kalau pakai ini tuh kerasa gitu. Tapi kalau buat harian tetap enak, cuma nggak seenak pakai yang standar itu. Kalau yang standar racking peredam gua kan standar enak, maksudnya enaknya dia pakai kopling standar, jadi koplingnya nggak berat. Terus bloknya belum dikorek, jadi power bawahnya enak, buat stop and go enak gitu. Gitu-gitu aja sih paling enaknya. Terus lebih irit juga. Yang penting tetap safety riding aja. Yang penting juga diperhatiin faktor apa, kelengkapan berkendara. Gue juga tetap ngajak kalian semua buat ya lengkapin lah kendaraannya, yang ada spion beli spion. Ya spion apa kayak nggak harus yang ori, beli aja spion, yang penting ada spionnya. Terus lampunya dinyalain, speedometer pasang lah kalau bisa, walaupun nggak aktif, kayak cuman nempel doang gitu, biar kelihatannya motor utuh gitu. Tuh angkot apalagi berhentinya sembarangan.
benci banget gue sama angkot kayak gitu, sumpah. Padahal aturannya ada gitu, cuma mereka nggak patuh. Kendaraan berhenti seenaknya, terutama angkot. Jadi sering kali macet itu disebabkan sama hal-hal yang sepele di sini, ya nggak sih? Kan namanya jalan ya milik bersama gitu, jalan umum kan milik bersama. Tapi dia malah berhenti seenaknya, kayak jalan tuh punya dia sendiri gitu. Jadi orang tuh masih individualis, jadi belum mikirin kepentingan orang lain. Kan kalau kayak gitu jadi ngerugiin orang banyak, macet jadi waktu orang kebuang kan. Emang sih di dianya sendiri mungkin untung untuk apa, ngetem gitu lama biar dapat penumpang gitu, dia dapat duit. Tapi orang lain yang mau kerja waktunya kebuang, waktu kan nggak bisa dibeli coy, ya gak? Jadi ya sangat disayangkan aja sih kalau kayak gitu. Jadi apa ya, gue lihat tuh udah kayak jadi budaya gitu, turun temurun begitu diikutin. Jadi kayak nggak ada perubahan aja menurut gue. Mantap jiwa. Nah, sudah terlihat mulai terjadi kepadatan, Bung. Memasuki wilayah Jakarta ini. So we must choose the another way. Kita harus cari jalan lain biar nggak suram kayak gini, macet. Gue nggak suka banget. Gue mau belok kiri di situ. Kopling sudah mulai terasa tidak enak, Bung. Terlebih handle-nya cacat. Fix nih sih, gue harus ganti handle. Nggak nyaman banget. Sumpah macet-macet gini, langsung keringetan, langsung panas anjir. Sumpah. Belok kiri kita menghindari kemacetan. Padahal baru kena macet beberapa detik doang, langsung keringetan badan gua. Kayak kalau lu diem tuh, lu naik motor nih kena angin kan, adem. Tapi kalau lu lagi macet tuh diem, enggak banget rasanya, udah kepanasan ya kan, nggak ada angin, itu langsung keringetan gitu. Terlebih pengendara motor rata-rata pakai jaket kan. Dulu motor gue suaranya nggak sekasar ini sih, tapi sekarang kasar banget. Gue juga tahu penyebabnya ya, karena speknya juga naik ya kan. Yang gue bilang tadi, motor makin kenceng tuh makin berisik, jadi suaranya agak kasar sih emang. Lumayan bisa miring-miring dikit. Oh iya, ini saklar. Kenapa ada cuknya? Karena ini bukan punya King, bukan punya Reka, tapi ini adalah punya L2 Super. Masih ada apa? Segelnya, masih ada segel Yamaha-nya nih di balik sini nih. Gua dapat hoki banget waktu itu. Jadi gua udah stres nyariin saklar ya kan, saklar tahun tua. Nggak ketemu-temu, kalaupun ketemu harganya nggak ngotak gitu. Kira gue nemu ini, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, biarin ada gini-giniannya, nggak masalah buat gue. Yang udah mirip mendekati pun gue udah puas kok. Dilihatnya juga malah makin padat sih, gue bilang ada gini-giniannya gitu, walaupun nggak berfungsi gitu ya. Gue kalau ngeliat orang naik Vespa tua begini, inget motor gue dulu anjir. Super 72 masih kepala bulat. Sayangnya udah dijual. Semenjak gua ngebangun motor ini tuh motor gua jual, gila. Lucu ya kalau tahun tua tuh speedometernya apa, jarumnya tuh goyang-goyang gitu, nggak stabil. Kalau tahun muda kan udah stabil ya. Mau kayak motor-motor sekarang gitu, stabil. Tuh lihat orang nggak ngotak, udah tuh mampet, dia masih maju juga.
ya bukan main kan. Akhirnya dia ke kanan tuh, lihat orang itu mau antri. Jadi antri itu belum jadi budaya gitu, yang gue lihat mah penglihatan gue. Kalau ada yang nanya nih motor pakai oli samping apa, motor gue ini gue kasih oli samping Motul 510 campur sama Rotary R30. Jadi Rotary sedikit, sisanya Motul. Motul tuh asapnya wangi permen karet. Tapi ini motor gue bau karena bau sanggitnya Rotary R30 itu. Kalau murni Motul doang, asapnya wangi kayak permen karet. Gue dulu udah pernah nyoba juga kan. Gua sebelum pakai Motul itu pakai Idemitsu. Sebelum Idemitsu Ineos, sebelum Ineos Agip. Jadi kesimpulannya dari oli-oli samping itu, oli samping buat dua tak tuh sangat berpengaruh ya, sangat besar maksudnya perannya gitu. Karena dia buat pelumas kan. Beda sama motor sekarang, oli itu satu doang, oli mesin gitu. Karena dia udah sampai mencakup semuanya olinya. Makanya olinya motor-motor sekarang tuh banyak gitu. Kalau Ereking kan cuma 600 mili, itu cuma buat basahin di sektor kopling doang sama rasio gitu-gitu. Jadi dia olinya nggak naik ke seher. Jadi yang naik ke seher itu ya oli samping itu sama bensin. Jadinya kalau sehernya seret gitu karena kekurangan oli atau kualitas olinya kurang bagus, ya bakal bermasalah sih di sektor sehernya itu, bloknya baret ya kan, jadi kurang awet gitu. Yang gua rasain sih itu. Menurut gua oli yang paling murah yang menurut gua bagus ya, yaitu Agip. Agip sih udah bagus sih, anak-anak klub gua juga banyak yang pakai Agip. Kalau untuk menengahnya ya Ineos lah, naik dikit, terus Idemitsu, baru deh Motul. Gue pakai oli-oli yang emang udah direkomendasiin gitu sama teman-teman gue. Oh iya, kalau ada kalian yang bingung Rotary tuh nyampurnya ke oli atau ke bensin ya gitu. Sebenarnya kalau yang gue baca kan bahasa Inggris ya. Yang gue baca itu dari botol Rotary, dia nyuruhnya nyampurnya ke bensin. Nah, jadi gini loh maksud gue. Gue artiin lebih sederhana lagi. Jadi kalau motor dua tak kalian masih pakai pompa oli, kan olinya tetap tuh di botol oli sampingnya. Nah, Rotarinya ini masukin ke bensin, campurin begitu. Nah, untuk kalian yang udah nggak pakai pompa oli, yang campur, kayak motor gue ini campur sekarang. Kalau yang peredam itu udah pakai pompa oli ya. Kalau ini masih campur sengaja karena emang gue nyari performa kan. Jadi kalau ini gue campurin, jadi oli sama Rotarinya gue campurin ke bensin gitu, ke tangki bensin jadi satu. Jadi kalau ada yang masih bingung, kalian bisa nanya di Instagram gua yang namanya ada di pojok kanan atas, ting. Atau kalian juga bisa komen di bawah video ini. Gua nggak segan-segan bakal jawab. Kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa enggak ya kan? Jadi ini motor biasanya keluar cuman Sabtu Minggu doang. Sabtu keluarnya kalau kopdar malam minggunya, atau enggak kalau saat mori, minggunya ya kalau San Mori. Itu doang sih keluarnya. Cuma pasti keluar seminggu. Ini motor. Ini lagi kotor aja nih, baru nyampe rumah. Karena habis dari di servis gua tinggal gitu. Kotor banget. Nanti deh gua pulang kuliah gua cuci. Kalau nyuci motor tuh enakan nyuci sendiri ya, nggak tahu kenapa kalau nyetim tuh kayak masih kurang greget gitu, kurang bersih. Ada aja salah-salah yang kurang bersih. Kalau nyuci sendiri tuh enak gitu, puas jadinya. Ini kenapa sih orang-orang yang jalan di kanan tuh pada pelan gitu? Gua benci banget dah. Mengganggu orang yang pengen cepet gitu. Kanan kan jalur cepet ya. Kanan kan jalur cepat, jadi seharusnya kalau yang di kanan ya mau cepat gitu. Ini orang-orang di kanan tuh pada tuh lihat aja sendiri, kayak berantakan gitu tau nggak? Jadi ngacak. Berhenti sembarangan, selalu dah. Nggak di mana-mana, mau di daerah mana kayak
kelakuannya kayaknya sama aja gitu kan, angkot emang begitu. Enak ranking kalau ada angkot begitu, bisa dibelayar sih. Mungkin walaupun nggak ngefek di tukang angkotnya, tetap gitu-gitu aja, tapi ada kepuasan sendiri buat kayak negur tuh orang dengan cara belayar. Kalau menurut gue sih gitu. Oh iya, ini gue mau ngasih tahu juga plus minus pompa oli. Plus minus pompa oli karena motor gue yang ini nggak pakai pompa oli, yang satu lagi pakai pompa oli. Jadi gue share plus minusnya. Plusnya pakai pompa oli nggak ribet, of course. Lu nggak usah harus nuang-nuang bensin lagi kalau lagi ngisi bensin. Ya itu pertama, nggak ribet. Kalau menurut gue sih plusnya itu doang ya. Nah minusnya itu kalau pakai pompa oli, olinya jadi, maksudnya lu harus sering-sering ngecek. Lu harus sering-sering buka box aki kiri lu ini untuk ngecek botol olinya itu. Terus abis itu minusnya olinya bakal cepet habis. Jadi kayak pompa oli tuh nyedot olinya tuh banyak banget gitu. Ya emang sih bagus, tapi untuk di keadaan-keadaan tertentu pompa oli tuh nggak main. Kayak misalkan kan pompa oli main kalau gas dibuka ya. Jadi kalau lagi engine brake nutup gas, olinya nggak main gitu. Jadi bakal bahaya buat mesin lu sendiri gitu. Nah lu kalau oli masih nyampur gini kayak gua, enaknya itu sih tenang, karena bensin tetap ngalir terus kan, nyampur sama oli samping tanpa harus mainin gas gitu. Enaknya itu jadi tenang. Jadi saran gua, kalau lu masih pakai pompa oli, lu campurin juga oli ke tangki bensinnya. Jadi walaupun lu udah pakai pompa oli, lu ngisi oli di botol olsamnya itu, pas lagi ngisi bensin lu tuang juga nih ke tangki bensin lu ini, nyampur sama bensin. Jadi kayak gitu aman deh. Yang gue bilang tadi, jadi kalau engine brake nggak perlu takut. Jadi kalau masih pakai pompa oli, gue saranin lu jangan banyak-banyak engine brake. Jadi pas lagi engine brake, boleh beberapa detik langsung lu tekan koplingnya aja, karena bahaya buat seher lu sendiri. Bloknya bakal baret gitu, jajannya banyak lagi nanti. Gue cuman sekedar share aja. Mungkin dari kalian udah ada beberapa yang tahu, dan juga mungkin juga ada beberapa yang belum tahu. Jadi gue ngasih tahu aja. Beginilah hidup di Jakarta. Beginilah hidup di Jakarta. Lebih parah lagi kalau lewat jalur biasa, jalur depan. Kalau ini tuh kayak biarpun macet lu masih ada celah buat jalan gitu, buat naik motor. Enaknya naik motor sih itu. Telat nggak ya? Wah, paling gue telat 10 menit sih. Mudah-mudahan masih boleh masuk lah. Aduh, abang di kanan tapi pelan. Tuh, kalau naik mobil macetnya kayak gitu tuh. Dan itu panjang sampai sono. Bakal suram banget. Ya macet tuh di tol tuh. Padahal tol itu jalan tanpa hambatan harusnya, tapi malah macet. Itu dia tol Indonesia. Bahu jalan dipakai untuk, bukan untuk darurat, tapi untuk ya untuk kepentingan pribadi. Terus harusnya kan itu untuk keadaan darurat. Ya mau gimana lagi, tapi karena emang macet banget ya kan. Terus cuma jalur itu doang yang kosong gitu. Seharusnya sih tetap nggak boleh. Mau alasannya kayak gimana juga kalau nggak darurat mah. Ya itu dia gue bilang, kayak udah jadi budaya gitu. Budaya yang tidak baik turun temurun, tetap diikuti. Kita sampai Taman Anggrek. Oke guys, kalau gitu videonya gua tutup sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram gua. Thank you for watching and see you in my next video.
Mantap jiwa. Mantap di jiwa.